Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Tidak terasa malam ini kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Tentunya banyak persoalan, banyak pergumulan yang kita alami sepanjang tahun ini. Namun, apabila kita bisa beribadah bersama pada malam hari ini, tentunya Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita. Saya yakin dan percaya Tuhan sudah memberikan kemenangan itu kepada kita. Maka dari itu, kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita mau datang untuk menyembah-Nya. Kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu Tuhan dalam ibadah tutup tahun 2020 ini. Ya Bapa, Engkau yang kiranya tolong pimpin kami Tuhan, persiapkan setiap hati kami untuk dapat menyembah dan memuji Engkau, untuk dapat meninggikan nama-Mu. Tuhan yang kiranya berkati, Tuhan yang pimpin acara ini dari awal hingga akhirnya, agar semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima
Kami dari pengerja GKM Anugerah akan mempersembahkan pujian Jadikan Aku Pelangi-Mu. Berliku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus ku lalui? Rintangan dan cobaan selalu membayangi. Bila ku ingin datang padamu, ku layangkan pandang di awan-awan. Sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Layangkan pandang di awan-awan. Sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, agar ku dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan, karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan. Jadikan aku pelangi-Mu, kelak dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan, karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki
sembah, aminkan iman percayaku. Karena kasih-Mu Tuhan, ada pengampunan. Karena kasih-Mu Tuhan, aku diselamatkan. Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat GKMI Anugerah yang terkasih di dalam Tuhan. Mengucap syukur, kita tiba di malam terakhir di tahun 2020 dan bersyukur kita boleh menyongsongnya di dalam tahun 2021 melalui ibadah pada malam hari ini. Dan kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa sebelum kita boleh memulai untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini kami boleh berkumpul bersama. Kalau kami rindu ingin dengar-dengaran dengan Engkau lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau sajalah yang menemani kami, membukakan relung hati kami ini sebagai hati yang siap untuk ditanamkan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu boleh mengakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas waktu yang indah ini. Kiranya Tuhan yang tuntun kami, dan kami serahkan semuanya ini lewat penyertaan Roh-Mu yang kudus. Dan berkati hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Kiranya segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mengucap syukur malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan menyongsong tahun 2021. Dan hari ini saya memberikan judul yaitu adalah What's Next God. Kenapa saya memberikan judul ini? Karena saya yakin judul ini mewakili pertanyaan-pertanyaan yang ada di saudara juga untuk menyongsong tahun 2021. Kenapa tidak? Ya, 2020 tahun baruan juga dulu kita ingat tanggal 1-nya sudah dibuka dengan banjir. Ibadah tahun baru di gereja ini dibatalkan karena adanya banjir. Dan tahun 2020 ini juga hampir sepanjang abad 21 ini, gereja-gereja dan mungkin semua tempat ibadah juga diajak untuk menutup sementara dan memfokuskannya untuk ibadah di rumah. Sehingga rencana-rencana kita semua mungkin jadi tidak diketahui bagaimana kelanjutannya. Rencana-rencana kita selanjutnya di bulan-bulan 2020, Maret, April, Mei, Juni, Juli, sampai Desember ini mungkin jadi batal. Mungkin Anda yang rencana menikah jadi harus ditunda. Rencana wisudaan mungkin juga harus ditunda. Ataupun kalaupun semua terjadi, ujung-ujungnya cuma online. Dengan segala keterbatasannya. Juga hari ini, kita terbatas ibadah dengan online. Kalau saudara berpikiran, kenapa sih ibadahnya di depan pintu masuk? Sebenarnya ada sesuatu yang mau saya tunjukkan nanti sebagai alat peraga. Tapi saya mau katakan sebenarnya ibadah bukan masalah musiknya bagaimana, ke tempat khotbahnya bagaimana, kelengkapannya bagaimana. Ibadah adalah tentang bagaimana hati kita mengarah kepada Tuhan. Jadi kondisi pandemi ini dengan segala kesederhanaannya membawa kita untuk betul-betul melihat hati kita tertuju kepada Tuhan. Saya ingat sebagai media ada satu kali ibadah, videonya berhenti, tapi suara terus jalan. Dan di sana jemaat menuliskan banyak komentar bahwa iman dimulai dari pendengaran. Mereka tidak undur saat ibadah, hanya tersedia suara. Saya mengucap syukur bahwa Bapak Ibu saudara sekalian sudah berpikir itu, bahwa ibadah sejatinya dimulai dari hati, bukan masalah pernak-pernik. Sekarang di malam ini kita hendak mengetuk pintu 2021. Tapi ada apa ya di 2021? What's next di 2021? Mungkin kita khawatir, kita bingung, kita takut untuk melangkah,
untuk membuka pintu ini melangkah ke 2021. Kalau sekarang nih 2020, pintu di luar itu 2021, kita takut. Tuh kita bimbang. Jangan-jangan 2021 isinya misteri yang membuat saya jadi bencana. Saudara, yang saya mau katakan, memang tidak mudah di masa-masa transisi. Masa-masa kita harus berpindah, kita harus berubah. Seperti saat ini, masa kita harus berubah dari 2020 ke 2021, masa berubah dari normal ke new normal. Tidak pernah ada yang mudah. Tetapi saya hendak malam ini mengajak kita untuk memastikan saat kita membuka pintu nanti untuk ke 2021. Dan mulai kita menginjakkan kaki nanti, kita sudah siap untuk berjalan di sana dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan kita berjalan di sana, tapi kita kehilangan arah. Tapi sebelum kita melangkah, kita sudah siap. Siapkah saudara? Karena kebenaran firman Tuhan malam hari ini akan mengantarkan kita supaya kita siap dan teguh. Sehingga pertanyaan, what's next God? Dapat kita jawab. Malam hari ini dalam what's next God, saya ingin mengajak kita untuk melihat dari Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ke-6. Saya bacakan untuk kita semua. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ke-6. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan aku, menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebijakan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan. Menjadi pelakunya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, alasan kenapa saya memilih perikop ini karena saya ingat bahwa Daud juga pernah dalam posisi seperti kita, di mana saat akan memasuki pintu selanjutnya dalam hidupnya, dia cukup bingung. Dia cukup khawatir. Mazmur ini berisi ratapan dan pujian. Kalau kita buka Mazmur 22, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ini ratapan Daud karena kondisi kerajaannya yang bingung saat itu dalam kondisi yang harus menghadapi bangsa-bangsa lain. Tetapi satu sisi Daud tahu bahwa tempat pengharapan ialah Allah. Karenanya Mazmur 23 ini ada. Jadi bukan kita sendiri, saudara. Jika saat kita hendak masuk ke dalam pintu yang baru, kita mengalami kebingungan atau kekhawatiran. Tapi Daud juga dalam kekhawatiran. Bedanya mungkin, kalau Daud tahu siapa yang akan berjalan bersamanya, yaitu adalah Tuhan. Kalau saudara, tahukah siapa yang akan berjalan bersamamu di pintu 2021? Saya harap dan saya yakin jugalah Tuhan. Karenanya izinkan saya untuk membedah sedikit tentang apa Mazmur 23 ini. Saudara, di situ dikatakan Tuhan adalah gembalaku, adalah gambaran metafora bagaimana Daud yang adalah gembala juga tahu bagaimana gembala penuh tanggung jawab pada domba-dombanya. Dia akan memelihara domba-dombanya dalam keadaan apapun. Itu tanggung jawabnya. Dan dia memetaforakan keadaan itu bahwa dialah dombanya dan Allah adalah gembalanya, di mana Daud akan terus dipelihara. Dipelihara dengan bagaimana? Dipelihara dengan padang yang berumput hijau. Apa makna padang yang berumput hijau ini? Ya, padang seperti gambar yang ada Bapak Ibu, saudara lihat.
tempat yang luas dan berwarna hijau, sungguh indah, sungguh nikmat melihatnya. Bayangkan kita duduk diam di sana, seger. Kayak kita semua rindu untuk liburan sekarang ini, kayak di puncak tapi tahan dulu karena PSBB. Dan apa yang terjadi saat Padang itu masuk musim dingin? Kalau di Israel ada kan musim dingin, maka pasti tanaman mati. Daud menggambarkan hal ini, saudara-saudara, untuk melihat bahwa pengharapannya kepada Allah, bahwa Allah akan menuntunnya dari harapan yang mati ini kepada harapan yang tumbuh dan berkembang, layaknya padang yang hijau, mulai musim semi mulai bertumbuh lagi jadi harapan. Dan ingat, padang berumput hijau itu adalah tempat yang nyaman untuk duduk dan tenang. Membimbing aku ke air yang tenang. Ini satu hal yang sama, bahwa padang hijau dan air yang tenang ini adalah tempat untuk kita istirahat, menyegarkan jiwa kita di hadapan Tuhan. Dan Daud tahu itu. Dan saya ingin mengajak saudara untuk meneladani Daud, bahwa dia menaruhkan harapannya kepada Tuhan, tetapi juga dia ingat sesuatu, bahwa setiap perjalanan perlu perhentian untuk jiwanya. Karenanya 2020 ini yang sudah berjalan demikian ini, roller coasternya yang saudara hadapi mengingatkan kita bahwa setiap perjalanan perlu perhentian, dan berhentilah dan nyamankan jiwamu di dalam Tuhan. Kapan itu? Mungkin sekarang. Sekarang saat kita bisa merefleksikan, ambil waktu teduh, waktu sejenak untuk menyongsong tahun 2021, saat nanti kita buka pintu ini, kita berjalan dan kita penuh harapan. Meskipun 2020 ini seakan mati, tapi 2021 ada musim semi yang kita tunggu, itu adalah harapan. Saudara, begitu besar harapan Daud. Kenapa? Karena dia tahu, dia kenal Allahnya. Bayangkan ketidaktahuan seorang raja akan bagaimana nanti negaranya akan diserang, akan dapat bahaya dari mana. Dia nggak tahu. Pasti kita juga pernah punya khawatir ini. Kalau tadi di ayat tadi Daud menutup dengan ia mengatakan, ia menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekarang Daud ngomong bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Haleluya, saudara. Lembah kelam, hal yang tak terbayangkan, tapi dia tahu bahwa ada penyertaan Tuhan, ada kedaulatan Tuhan yang menjaganya dan menghiburnya. Apa sih hiburan kita di kala pandemi ini? Kita seringnya lari dengan hiburan-hiburan dunia mungkin. Ya, wajar, kita butuh refreshing. Tetapi sudahkah kita menyegarkan jiwa kita? Sungguh berhenti pada perhentian kepada Allah yang berdaulat atas hidup kita. Tongkatmu itu adalah gambaran seorang orang yang memiliki otoritas atas hidup kita, yang akan bertanggung jawab dalam hidup kita. Dan gada yang akan mengusir hewan-hewan yang akan datang untuk mencengkeram domba-domba. Dulu saya di Korea Selatan gembalain domba juga, saudara. Kalau kita lihat, kadang tongkat itu buat menghukum, ya, tapi kadang itu juga mereka itu rindu untuk boleh deket-deket sama tongkat, karena ketemu kita itu bisa kayak anjing gitu, hup gitu, domba-domba itu lucu sekali. Saya tahu persis makna menghibur aku tongkatmu dan gadamu, karena akhirnya sang domba tahu, hei, gembalaku hadir, gembalaku ada. Kalau kita selama ini hanya dihiburkan oleh apa yang ada di dunia, mungkin kita kurang punya hubungan yang dekat, yang erat dengan Tuhan, yang mengakar. Bagaimana mau bertumbuh, mengakar saja tidak seumpama.
Karenanya di tahun 2021 ini saya mengajak kita tidak cuma membuka pintu dan berjalan ke 2021 dengan penyertaan Tuhan, tapi juga berani melihat bahwa Allah yang akan menghiburkan jiwa saudara. Amin. Karenanya saya mau mengatakan saudara, meski porak-poranda rencanamu, tapi Allah takkan mengubahkannya jadi bencana. Karena semuanya ada rencana bermakna di akhirnya. Allah yang akan menghiburkanmu. Mari, ini malam akhir 2020. Ambil waktu sejenak untuk merefleksikannya. Untuk duduk diam kepada Tuhan. Mengistirahatkan jiwamu. Dan mengajak berjalan Tuhan bersama. Dan pertanyaan, what's next God? Akan berganti nantinya. Jadi apa itu? Tunggu. Selanjutnya dikatakan bahwa engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bapak Ibu Saudara, pernah kepikiran gak sih? Domba itu kalau melihat ada hewan predator yang mau makan dia, itu gak mau keluar. Tapi di sini dia bilang, ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Artinya, dia bisa makan tenang di depan lawannya. Yang bermakna adalah dia yakin gembalanya menjaga dia, memenuhi dia sekali lagi. Saya yakin itu dia menghadapi bencana. Saya yakin itu dia menghadapi ketakutannya di antara musuh-musuhnya. Apakah kita akan seyakin itu saat kita akan membuka pintu nanti berjalan ke 2021? Bahwa Allah memelihara Anda. Anda dapat memakan apa yang Tuhan berikan pada Anda, tetapi meskipun di hadapan lawan-lawan Anda tetap bisa mengucap syukur. Anda tetap bisa hidup dalam kenyamanan. Ucapan syukur itulah yang mengubahkan segalanya. Mengubahkan kenyamanan, ya ucapan syukur itu. Percuma kalau kita punya banyak harta, percuma kalau kita punya banyak kelebihan, tapi nggak pernah mengucap syukur. Nggak akan nyaman jiwa kita. Tapi lewat ucapan syukur, itu yang menyenangkan kita meskipun di hadapan lawanmu. 2020 mengubahkan segalanya, membuat kita jadi hidup sederhana pun cukup. Bukankah pemeliharaan Allah mengajarkan kita untuk secukupnya dan berbagi kepada sesama kita? Saya mengajak kita melihat juga bahwa engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh, melimpah. Apa artinya? Berkat yang datangnya daripada Allah, pemeliharaannya pada kita, domba-dombanya, dijaminkan Allah. Ini jadi harapan Daud untuk kita semua. Kurang apa lagi kita tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Malam ini saya betul-betul mengajak saudara yang ada di rumah. Ambil waktumu. Take rest. Nyamankan jiwamu di hadapan Allah. Yakinkan dirimu akan pemeliharaannya. Sebagaimana Daud juga berharap kepada Tuhan meskipun dia meratap dalam kondisinya. Saudara, mungkin kita mengira kita bisa mendapatkan segala yang kita mau. Tapi kita harusnya belajar di 2020 ini. Bahwa kita belajar mencintai segala yang kita miliki. Yang kita miliki saat ini adalah Kristus itu sendiri. Allah itu sendiri. Pemeliharaannya itu sendiri. Itu lebih dari cukup. Sesederhana itukah? Iya, saya tahu kita butuh uang. Saya tahu tanpa uang, tanpa penghasilan kita nggak mampu apapun. Tapi terkadang kita lupa bahwa kita mencari segalanya itu dengan usaha kita sendiri. Atau kita menghadap kepada Tuhan untuk meminta berkat, limpahan minyak di atas kepala kita. Dan pemeliharaan akan makanan yang penuh di dalam kita. Apakah kita datang kepada Tuhan atau kita masih kuat gagah sendiri? Gak ada yang tahu. Karenanya Bapak, Ibu, dan Saudara,
Lewat pemberitaan firman hari ini saya mau katakan, what's next God? Itu adalah pernyataan atau pertanyaan yang mewakili kita semua untuk masuk ke 2021, pintu 2021. Tetapi saya mau bilang adalah, sebelum kita masuk ke pintu 2021, jangan pakai pertanyaan what's next God, tapi kita mulai dengan pernyataan yang tepat maksud saya. Pernyataan itu adalah yang pertama, kemahakuasaan Allah itu lebih dari cukup. Amin. Kemahakuasaan Allah lebih daripada cukup. Anda nggak tahu masa depan, Daud juga nggak tahu masa depan. Tapi Daud tahu siapa yang memelihara dia karena Allahnya, Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, keselamatan itu datangnya daripada Allah. Dan itu lebih daripada cukup. Daud tahu keselamatan bangsanya diharapkan kepada Allah. Tetapi keselamatan kita saat ini jauh lebih daripada itu. Kenapa? Kristus telah menyelamatkan kita melalui karya penebusannya. Bukankah itu lebih daripada cukup apa yang ada harta semua di dunia ini? Itu adalah hadiah yang terhebat yang kita miliki. Harta yang terhebat yang kita miliki. Warisan terbesar yang kita miliki, keselamatan. Kau mungkin bisa kehilangan pekerjaan. Kau mungkin bisa kehilangan harta bendamu. Kau mungkin bisa kehilangan kawan, kehilangan orang tua, orang yang kau cintai. Tapi saat kau sudah percaya pada Tuhan dan mengaku Dia Juru Selamat, kau akan memiliki keselamatan yang tidak akan pernah hilang. Dan itu lebih daripada cukup. Saudara, dan saya mau bilang terakhir bahwa berjalan bersama Allah itu lebih daripada cukup. Tenanglah jiwamu, tenanglah jiwamu. Majulah membuka pintu itu dengan tenang. Berjalan di 2021 dengan mengingat bahwa Allah berjalan bersamamu. Immanuel, Allah beserta kita. Dia lahir, dia hadir sebagai manusia, mengalami masa-masa yang sama, ngungsi, hidup yang sederhana dalam kemiskinan dan bahkan dikejar-kejar untuk dibunuh. Tapi Tuhan beserta kita itu lebih daripada cukup. Allah juga merasakannya jadi manusia. Tetapi saat kita berjalan bersama Tuhan, itu yang akan menenangkan jiwamu. Kalau jiwamu nggak tenang, mungkin kita lupa berjalan bersama Tuhan. Jadi saudara, malam ini melalui kebenaran firman Tuhan, dalam Mazmur 23, saya ingin mengajak saudara semua untuk mari kita beristirahat, menyegarkan jiwa kita di dalam Tuhan, meyakini harapan kita, pertolongannya hanya daripada Tuhan. Kita ketuk pintu 2021 bukan dengan pertanyaan what's next God, tapi kita ketuk pintu 2021 dengan thank you God. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita lalui ujung 2021 dengan banyak hal. Kita berterima kasih atas itu. Dan karenanya saya rindu sekali kita semua dapat menyongsong 2021 dengan ucapan syukur dan datang ke hadirat Tuhan. Percayalah, Tuhan yang akan menuntun saudara saya sekalian di dalam 2021. Sebab kemahakuasaannya dan karya keselamatannya dan penyertaannya tak pernah lepas dari kita semua. Saudara, untuk mengakhiri pelayanan pemberitaan firman hari ini, saya memberikan waktu pada saudara untuk berdoa secara pribadi, untuk menenangkan jiwa saudara, dan mengucap syukur atas pemeliharaan Allah. Ada lagu yang akan diputar untuk saudara. Dan saat selesai kita akan berdoa bersama. Ambillah waktu masing-masing pribadi berdoa kepada Tuhan. Dan nanti untuk berdoa dengan keluarga bisa dilanjutkan setelah ibadah ini selesai. Ambillah waktu pribadi untuk berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman-Mu hari ini. Kiranya ini boleh menguatkan kami, mengingat kami bahwa kami tidaklah terus mengeluh untuk bertanya-tanya, apa lagi Tuhan, apa selanjutnya. Tapi kami boleh menyatakan ucapan iman kami dan ucapan syukur kami. Thank you God untuk pemeliharaan-Mu 2020 dan memasuki 2021. Bantu kami Tuhan untuk terus mengharapkan segalanya kepadamu, teguh, berakar, bertumbuh dan berbuah hanya dengan Tuhan. Bantu kami Tuhan, jangan takut dengan apa yang ada di sekitaran kami, tapi boleh melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Karena Engkaulah Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan 2021 ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan saja yang menuntun kami. Kiranya Roh Kudus-Mu sendirilah yang terus-menerus menguatkan kami untuk mencintai Tuhan, untuk berjalan sebagai murid-Mu dalam kondisi apapun kami boleh berjuang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Limpahkanlah berkat-Mu pada kami. Terpujilah Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Terpujilah Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, selamat menyongsong 2021. Dan terima kasih tahun 2020. Mari kita ketuk pintu 2021 dengan mengucapkan harapan kita, Tuhan adalah gembalaku. Terima kasih penyertaan-Mu. Selamat menyongsong tahun baru. Tiada seorang pun yang tahu dan tidak ada seorang pun yang dapat memastikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Namun, satu hal yang pasti dan yang harus kita pegang dan percaya, bahwa Tuhanlah yang punya hari ini, hari esok, dan masa yang akan datang. Kami mau percaya pada janji-janji-Mu Tuhan, dan kami mau memegang janji setia-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib,
Saudara yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa malam hari ini kami boleh mengambil waktu untuk merefleksikan hidup kami selama 1 tahun ini penyertaan Tuhan pada kami. Dan kiranya Tuhan saja yang boleh menuntun kami untuk menjalani tahun 2021. Kami mengingat bahwa lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Karenanya melalui ibadah ini kami ingin menegakkan tangan kami kepadamu bahwa kami ingin percaya kepada Engkau saja. Naungi kami Tuhan, lingkupi kami dengan tangan-Mu. Kami mengucap syukur. Dan saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.